Ya, hari ini tanggal 15 Maret 2006, eh, kita bertemu kembali untuk pelajaran firman Tuhan untuk edisi hari ini, ya, minggu ketiga. Ya, minggu ketiga ini hari-hari di mana banyak sekolah yang akan libur. Kalau sekolah negeri mulai besok, kalau sekolah Kristen banyak kan mulai tanggal 18. Walaupun juga ada yang besok. Terus saudara-saudara kita yang Muslim ya, atau yang kita sebut Bani Kedar, yang itu mereka akan merayakan hari raya tanggal 21 sama. Ya, oke, puji Tuhan. Kita mulai dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Beri kami hikmat-Mu, Tuhan, kemampuan yang baik untuk mengenal firman-Mu sehingga boleh menjadi wawasan yang membangun iman kami, menguatkan pertumbuhan rohani kami, dan membuat kami semakin kenal dekat dengan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang juga bagian dari khotbah Tuhan Yesus. Jadi yang lalu kan kita selesaikan khotbah Tuhan Yesus yang khotbah di bukit ucapan berbahagia. Nah, sekarang ada hal yang baru, tapi yang tentunya tidak asing bagi kita semua. Ya, ini keluar duluan. Nah, judulnya Garam dan Terang Dunia. Judul ini tentu sudah tidak asing bagi kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Pasti kalau mendengar kata garam dan terang dunia, kita pasti merasa bahwa itu ajaran Tuhan Yesus. Orang dunia, orang luar pun pasti juga akan tahu bahwa garam dan terang dunia identik dengan orang Kristen. Ya. Saya memulai dengan interaktifnya, yaitu bercerita situasi. Pernah tidak kalian mengalami ketika di rumah sendirian atau sedang mengerjakan tugas, ya sendirian atau tidak, tiba-tiba listrik di rumah kalian mati, padam. Orang Jawa sering menyebut lampunya mati, padahal ya bukan lampunya yang mati, ya semua aliran listrik. Kalau lampunya mati kan cuma lampu, tapi ini aliran listrik tiba-tiba padam di rumah, mati di rumah secara tiba-tiba, entah terduga. Mungkin waktu ada hujan atau ada sesuatu tiba-tiba listrik mati. Bagaimana perasaanmu? Dan apa yang kamu lakukan saat itu? Kalau Nara pernah mengalami tiba-tiba listrik di rumah mati. Pernah Sendirian apa tidak waktu itu? sendirian, Nah, apa yang kamu rasakan waktu listrik tiba-tiba mati? kaget, terus Takut? langsung nyalain senter HP. Oh, nyalakan senter dari HP. Ya, puji Tuhan. Kalau Tessa, pernah mengalami tiba-tiba listrik di rumah mati, padam. Pernah. Itu sendirian apa sama orang rumah? Saya waktu itu lagi di luar, kebetulan Hmm. lagi ada teman saya. Terus karena rumah saya kan memang dekat kuburan ya, jadi itu bener-bener di seberang sebelah kuburan itu kan ada rumah-rumah juga. Itu bener-bener gelap semuanya, bener-bener gelap. Dan itu juga pertama kali ngelihat kayak oh ternyata kalau mati lampu tuh sekeliling tuh kayak gini. Jadi yang langitnya tuh kelihatannya malah yang terang tuh langitnya. Hmm. Padahal itu di luar ya, kamu ya. Iya, Apa perasaannya waktu itu? Takut atau gimana? sebenarnya takut sih enggak ya, cuma kaget aja kayak, oh ternyata kalau mati lampu tuh kayak gini, kayak gitu. Iya, iya. Ketika listrik mati, kita biasanya terkejut karena tiba-tiba gelap. Ada yang panik, nggak tahu harus gimana. Ada yang bingung karena ngerjakan tugas, atau ada yang masak, atau berbuat sesuatu. Ya mungkin kalau pas kerjakan tugas buat listrik mati, bingung apa yang dilakukan. Ada juga yang takutan. Kalau pasti pertama kali takut, takut ya karena gelap, jadi takutan. Ya, nanti sehubungan dengan ini kita akan belajar firman Tuhan. Ya, setelah menyampaikan khotbah ucapan berbahagia, Tuhan Yesus melanjutkan dengan berbagai nasihat tentang bagaimana kehidupan seorang yang beriman. Salah satu pengajaran yang terkenal yaitu mengenai garam dan terang dunia. Sekali lagi, istilah garam dan terang dunia seringkali dilekatkan pada pribadi anak-anak. Ini adalah
pengajaran yang sudah umum bahwa oh itu tentang orang Kristen. Sama seperti tentang kasih dan damai. Nah, seringkali itu adalah dikenal bahwa itu adalah pengajarannya orang Kristen yaitu tentang kasih. Garam dan terang dunia pun juga eh, tentang orang Kristen, tentang anak-anak Tuhan. Karena tidak ada istilah yang di lain di umat-umat yang lain, orang-orang lain tidak ada mereka menggunakan istilah terang dunia. Hanya kita yang di dalam Tuhan Yesus. Karena memang itu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Oke, kita masuk dalam mempelajari firman Tuhan. Nara bacakan Matius 5 ayat 13. Matius 5, Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, garam kalau sudah tidak asin ya dia tidak bisa dimanfaatkan lagi. Buat apa ya dibuang. Biasanya kalau garam itu sudah lama nggak dipakai, garam memang sampai kapan bisa asin, tapi kalau lama nggak dipakai lama-lama ya. Apalagi kalau sudah berair, sudah tawar, nggak bisa dipakai lagi, buang saja. Berikutnya, Tesa, Filipi 2:15. Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Iya, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang ada di antara angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, sesat pikirannya. Ya sekarang ini masih sama. Banyak orang di sekitar kita yang bengkok hatinya, diomongi apapun nggak nurut, bertentangan dengan firman Tuhan, semaunya sendiri dan yang sesat, sesat pikirannya. Ya sesat itu artinya segala sesuatu dianggap benar menurut pengertiannya sendiri. Tapi kita harus bercahaya di antara orang. Pembelajaran pertama menjadi mengenai garam dan terang dunia, yaitu kehidupan yang berpengaruh. Garam itu berfungsi menambah rasa pada suatu makanan. Kalau nggak ada garam, makanan terasa hambar. Kalian perempuan tentu belajar memasak. Atau orang tua kalian, ibu kalian ketika memasak, pasti pakai garam. Masak sop pakai garam. Masak sayur asam pakai garam. Masak apalagi kira-kira ya. Ayam goreng pun juga pakai garam. Semua pakai garam. Kalau garam sudah dimasukkan ke dalam sayuran, apakah kelihatan? Kalau menurut Tessa, garam dimasukkan ke dalam rangkaian masakan, dimasukkan dalam sayur, dalam apa misalkan sayur sop, dimasak terus garam dimasukkan. Kelihatan tidak garamnya? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Tapi rasanya ada. Rasanya itu pun dampak. Sama seperti kalau bikin teh manis, gula dimasukkan tidak terlihat lagi ketika diaduk. Tapi ada rasanya. Garam tidak terlihat jika sudah menyatu. Tapi dampaknya terasa. Tapi kalau garam itu sudah nggak asin lagi ya tentu nggak berguna. Jadi hal ini apa? Kehidupan kita harus punya pengaruh. Meskipun kita ini kecil, nggak terlihat, tapi kita membawa pengaruh yang orang percaya pada Tuhan Yesus yaitu kita ini dipanggil untuk membawa dampak positif berupa kebaikan dan membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih baik. Meskipun kita kecil, masih muda, tidak kelihatan, dan situasinya mungkin diremehkan orang lain, tapi kita membawa pengaruh yang baik, dampak yang baik. Kita membawa situasi yang berbeda dari orang ke sama seperti garam, dia tidak perlu menonjol. Kalau masuk ke sayur sop, yang kelihatan ya wortelnya, kelihatan ya sayurnya, kelihatan sosisnya. Garamnya mana? Tidak kelihatan. Tapi nggak ada garam, sop itu nggak akan enak. Sop itu nggak bisa dinikmati. Karena ada garam itulah yang membuat semuanya jadi nyaman untuk dinikmati. Satu kali, kalau kalian pernah tahu ada kisah panglima perang bernama Naaman. Dia panglima perang Raja Aram. Dia sakit kusta di seluruh tubuhnya. Sakit kusta, dia tidak tahu di mana harus menyembuhkannya, bagaimana cara menyembuhkan. Tidak ada orang yang bisa menyembuhkan. Tapi di rumah keluarga Naaman itu punya pembantu.
punya seorang yang bekerja, seorang pelayan, seorang anak muda perempuan. Nah, anak muda perempuan ini adalah tahanan dari bangsa Israel. Kan bangsa Arab menjajah bangsa Israel. Terus ada orang-orang yang ditahan, dijadikan pelayan atau pembantu. Nah, perempuan muda ini berkata kepada istrinya Naaman, Ibu, maaf kalau boleh Bapak Naaman berobat atau datang kepada seorang nabi di Samaria. Samaria itu Israel. Itu nabi itu bisa menyembuhkan orang sakit. Berangkatlah Naaman ke sana. Kita tahu kisah itu, Nabi Elisa yang ditemui, Nabi itu berkata, mandi di sungai Yordan. Sungai Yordan, sungai yang kotor dan berbau. Naaman pun masuk ke dalam sungai itu selama 7 kali. Masuk, keluar, masuk, membenamkan diri selama 7 kali. Di keluar yang ketujuh, tiba-tiba tubuhnya jadi bersih seperti bayi. Itu Alkitab berkata seperti itu. Kulitnya menjadi putih seperti bayi. Kemudian keluar dia sudah sembuh. Siapa yang berjasa? Siapa yang memberikan apa? Yang istilahnya ya berjasa ya kepada kesembuhan ini? Tentu bukan sekedar, bukan hanya Nabi Elisa. Nabi Elisa pasti dia seorang nabi, punya mujizat kuasa Tuhan yang ajaib bekerja. Tapi yang berjasa lebih baik yaitu perempuan muda yang jadi pelayan tadi. Orangnya nggak dikenal siapa, tidak diketahui dia umur berapa, namanya siapa, dan dia cuma disebut sekali itu saja. Nabi Elisa kan di Alkitab disebut berkali-kali. Perempuan muda itu yang jadi pelayan. Dia yang berjasa pada kesembuhan Naam. Dan dia membawa pengaruh yang baik bagi kehidupan Naam. Orang ini enggak dikenal, tapi membawa dampak yang baik. Demikian juga kita semestinya menjadi garam dunia. Orang mungkin tidak terlalu banyak kenal kita, tapi dengan keberadaan kalian membawa dampak kehidupan yang lebih baik bagi orang lain. Sekalipun masih muda, tidak dikenal orang, dan tidak banyak peranannya, tapi ketika kita memberikan berperan sedikit membawa situasi yang berubah. Di kata-kata penguatan dari saya, yang pertama seorang anak Tuhan harus menjadi dampak dan pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitarnya, teman kerja, teman sekolah, dan lingkungan terdekat. Ya, anak Tuhan harus punya dampak dan pengaruh yang baik. Pengaruh yang baik. Sharing yang pertama, pernahkah kalian ini memimpin satu kegiatan atau aktivitas di sekolah atau gereja? Nah, kalau pekerjaan kan bukan. Mungkin memimpin tugas kelompok, memimpin tugas apa atau P5 atau apa, pokoknya memimpin satu aktivitas di antara teman-teman kalian. Apa yang kamu alami dan bagaimana perasaan? Nara, pernah memimpin satu aktivitas? Pernah Apa itu? Memimpin apa contohnya? mimpin tugas kelompok. Kelompok belajar apa? Ya, kayak bikin sesuatu gitu intinya. Bagaimana perasaanmu ketika Nara memimpin teman-teman? Biasa. Biasa saja. Itu tidak apa-apa. Itu adalah belajar memimpin teman-temannya dalam mengkoordinasi, memimpin satu aktivitas. Kalau Tessa, pernah memimpin satu aktivitas kegiatan? Pernah, waktu itu tugas kelompok yang bahasa Jawa, itu kan saya dapat kelompok isinya anaknya introvert semua. Oh, Jadi, dan kebetulan itu cewek semua. Jadi, ya saya intinya itu tuh awalnya belum ada yang kayak rencananya mau gimana itu belum ada yang memulai, tapi akhirnya saya memulai, saya apa ya istilahnya kayak intinya saya menjadwalkan kita mau bikin kapan, di mana, siapa yang mau jadi target wawancaranya gitu. Awalnya saya aduh ini bisa selesai nggak ya tugasnya, tapi puji Tuhan selesai karena uh, anak-anaknya juga cewek-cewek jadi gampang diajak kerja sama dan ya karena bekerja sama bareng-bareng semuanya jadinya tugasnya bisa selesai. Awalnya saya takut kayak aduh ini tugasnya gimana, apalagi teman-teman saya ini kan anak-anaknya bukan anak-anak yang apa ya yang
pinter bahasa Jawa. Saya juga sebenarnya nggak bisa-bisa banget berbicara bahasa Jawa gitu. Tapi puji Tuhan bisa selesai tugasnya. Ya, puji Tuhan. Berarti teman-teman itu hanya ngikut saja gimana terserah Tessa gitu ya. Iya. Saja harus gimana caranya supaya jaga. Ya, puji Tuhan. Itu adalah pengalaman yang baik. Kalau kalian masih muda, semakin ada kesempatan memimpin, itu akan memupuk keberanian. Memang pasti ada salah, nggak mungkin orang tidak ada salahnya ketika masih belajar-belajar. Pasti ada kesalahannya, pasti ada kelirunya. Saya bisa evaluasi, oh di sini saya kelirunya. Oh, seharusnya lebih baik di sini. Nanti ketika ada kesempatan lagi itu diperbaiki bisa. Sampai satu kali dipercayakan hal yang besar, mungkin di gereja atau di pekerjaan, sudah terbiasa. Iya, gitu kan. Pembelajaran pertama adalah kita membawa pengaruh yang baik bagi lingkungan sekitar. Seperti garam, tidak terlihat, tapi ada rasanya, ada dampaknya. Kalau garam itu tidak ada, ya masakan itu nggak akan pernah enak. Oke, puji Tuhan. Sharing yang kedua, Matius 5, ayat 4 sampai 15. Nara, bacakan. Matius 5 ayat 14 sampai 15. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Iya, ada kalimat, kamu adalah terang dunia. Kemudian orang tidak menyalakan pelita. Alkitab kita ini adalah ditulis tahun 1974, jadi pakai ejaan yang istilah-istilah yang sudah kuno untuk saat ini. Pelita, kita mungkin nggak bisa membayangkan pelita itu apa. Pelita itu ya lampu ya, semacam lampu. Kalau dulu kan pelita itu ya obor atau lampu yang bukan lampu ya tapi ya, iya lampu, lampu dari kaca, lalu di dalamnya ada apinya sehingga dinyalakannya dengan cara dipompa pakai tangan. Itu adalah pelita atau kaki dia. Tidak mungkin ya, diletakkan di bawah gantang. Gantang itu adalah gelas ukur tapi besar, lebar, dari logam atau dari kayu, gantang. Biasanya dulu digunakan untuk orang beli beras. Jadi penjualnya itu punya gelas ukur setengah kilo atau 1 kilo. Orang beli beras, tinggal diambil beli 1 kilo. Nah, pakai ukuran yang 1 kilo. Kalau sekarang kan ditimbang, itu sudah langsung. Atau beli minyak, pakai yang ukuran 1 liter atau setengah liter. Kalau beli 2 liter ya 1 liternya. Itu ada gelas yang lebar. Itu ukuran ketika dimasukkan dia sudah 1 liter. Itu disebut gantang. Nah, tidak mungkin lampu itu ditaruh di gantang itu ditutupi di situ nggak mungkin. Nah, jadi nggak mungkin ditutupi di bawah gantang, harus diletakkan di atas supaya menerangi semua orang. 2 Korintus 6 ayat 14. Tessa bacakan. 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Iya, firman Tuhan ini berpesan jangan kita menjalin hubungan, kalian yang perempuan, jangan menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak seiman, dengan orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Karena nggak ada kebersamaannya. Yang satu hidup dalam kebenaran, yang satu sama lainnya sendiri. Yang satu kita hidup dalam terang, yang satu masih hidup dalam gelap. Ya, jangan sampai kemudian berbeda, jadi tidak bisa berjalan bersamaan. Apa maksudnya pembelajaran kedua? Yaitu hidup dalam terang, menjauhi dosa. Ini ada gambar lampu, saya taruh di sini. Lampu itu berfungsi menerangi kegelapan yang ada di sekitarnya. Ketika lampu itu belum dinyalakan, kita tidak tahu apa yang ada di sekitarnya karena gelap. Kita nggak menduga ada apa, ada situasi apa, ada buku di situ. Nah, kita nggak tahu. Tapi ketika lampu dinyalakan, oh ada buku. Bahkan mungkin juga di bawah itu ada kunci yang terjatuh. Atau di sisi lain ada uang logam.
dan sebagainya karena lampu sudah dinyalakan. Lampu selalu ditaruh di atas supaya situasi sekitar menjadi terang tanpa ada yang tertutup. Kalau lampu ditaruh di bawah ya yang atas akan jadi gelap. Ya hanya terang di bawah saja, tapi ketika taruh di atas semua bagian disinari oleh cahaya. Artinya apa? Orang Kristen harus menjadi teladan dengan memancarkan kasih Kristus melalui perbuatan baik, kehidupan yang kudus, dan sejalan dengan kebenaran firman. Hindari perbuatan gelap. Perbuatan gelap itu apa? Perbuatan yang mengarah pada dosa. Seperti mengambil yang bukan milik kalian, bergaul secara sembarangan. Ya, sekarang ini kan banyak orang yang merasa anak muda itu bergaul sembarangan dengan lawan jenisnya, merasa masih muda, hidup dengan nafsu, terus semuanya sendiri. Hati-hati, jaga diri kalian. Kalau satu kali ketika Tuhan izinkan masuk masa mengenal lawan jenis, ya hati-hati dalam bergaul. Jangan sembarangan, jangan jadi orang yang murah. Kemudian berbuat curang saat sekolah atau bekerja, berbuat curang ya, misalkan nyontek, melihat apa hasil punya temannya, lalu dijadikan pekerjaannya sendiri. Hindari perbuatan gelap yang mengarah pada dosa. Jadi kita diajarkan menjadi hidup dalam terang, menjauhi dosa, menghindari dosa. Tidak melawan dosa, tapi menjauh. Karena kalau kita melawan dosa, tidak akan bisa. Quote yang kedua, seorang yang hidup dalam terang Kristus tidak boleh sinarnya hilang oleh karena kompromi dengan, namun oleh karena kita lah, maka kegelapan dunia akan menyingkir sendiri. Kompromi dengan dunia itu gimana sih? Ini tidak apa-apa saya bergaul dengan teman saya yang itu. Tidak apa-apa. Siapa tahu dia nanti bisa bertobat di dalam Tuhan Yesus. Nah, iya kalau dia bertobat, tapi kalau kita yang akhirnya terbawa, terang yang ada pada kita jadi pudar, jadi padam, nah itu yang susah. Tapi usahakan karena terang kita, orang itu jadi melihat kemuliaan Tuhan Yesus dalam diri kita. Dan mereka akan meninggalkan hal yang jahat karena melihat kehidupan kita. Ketika kalian mengerjakan ulangan tidak nyontek, orang akan melihat ternyata Tessa dan Nara ini kalau ulangan nggak nyontek, nggak melihat cara-cara yang salah. Mereka yang biasanya nyontek jadi takut sendiri, sungkan sendiri. Yang lain berusaha ngomongnya apa bebas ngomongnya bohong, mengata-ngatai orang lain, menganjing-anjingkan temannya. Kalian ngomongnya nggak seperti itu. Ngomongnya yang baik, yang aman, cari aman, tidak membuli teman. Orang lain yang biasanya ngomong sembarangan akan jadi malu sendiri. Waduh, kok Tessa sama Nara ngomongnya begitu. Baik-baik saja, aman-aman saja. Diajak untuk menjelekan orang lain cuma ya tersenyum aja, tidak ikutan. Orang jadi malu sendiri. Itulah yang dimaksud bahwa karena kita ada dalam terang Kristus, kegelapan dunia menyingkir sendiri. Diskusi yang kedua, dalam situasi apa? Kamu pernah merasa hidup dalam gelap atau berdosa? Artinya kalian merasa bahwa, oh saya pernah berdosa dalam hal ini. Ini situasi ini yang saya anggap saya ini jauh dari Tuhan. Saya sedang berdosa di hadapan Tuhan. Kalau menurut Tessa, apa kira-kira? Kalau saya mungkin kalau di kelas itu kadang saya udah nggak suka sama teman saya, akhirnya saya diem-diem itu apa ya menyimpan benci gitu Pak. Kayak yang nggak suka jadi apapun yang dia lakukan itu kalau saya lihat tuh kayak saya nggak suka ngelihatnya gitu loh. Intinya menyimpan benci diem-diem ke teman saya. Oh, merasa kamu merasa bersalah ketika menyimpan kebencian pada teman-teman, pada temanmu. Padahal itu adalah perbuatan yang menurut kamu gak suka dan kamu merasa bersalah. Ya tidak apa-apa. Adalah situasi kamu bahwa, wah, ini saya sebenarnya nggak boleh, tapi ya bagaimana lagi? Nah, dia seperti itu. Ya, terima kasih untuk kejujurannya. Kalau Nara, pernah merasa apa? Kamu, oh ini saya sedang hidup dalam dosa. Waktu itu kayak aku lagi intinya kayak misal kayak temanku ngelakuin hal yang aku nggak suka gitu, tapi aku malah ngomongin sama temanku yang lain. Oh,
Jadi membicarakan ke temannya yang lain lagi tentang temanmu ya. Jika kita membicarakan orang lain ya merasa sedang dalam situasi wah saya ini sebenarnya sedang salah, sudah terlanjur membicarakan ke orang. Oke, terima kasih. Karena kita juga menyadari di satu situasi ini saya sedang bersalah dan kesempatan berikutnya kita bisa memperbaiki. Ya kalau ada situasi kita nggak suka dengan satu tindakan teman, ya sudah tidak apa-apa. Mungkin untuk sementara waktu kita menjauh dulu. Sampai situasi hati kita bisa nyaman lagi. Tidak selalu Tessa harus setuju dengan tindakan teman. Tidak selalu Nara boleh harus selalu suka dengan tindakan teman. Tidak masalah kita nggak setuju, tapi mungkin ada kalanya ketika nggak setuju dengan tindakan teman itu, ya kita menghindari sebentar supaya jangan sampai hati kita jadi tidak enak, tidak nyaman, terus jadi eh, merasa menuduh dia berbuat salah. Oke, sharing yang ketiga. Eh, Pembelajaran yang ketiga. Yang pertama bahwa kita membawa dampak. Kedua, kita hidup dalam terang, menjauhi dosa. Yang ketiga, Matius 5 ayat 16. Nara baca. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Iya, di sini ada kata perbuatanmu yang baik. Berarti kita ini boleh bermacam mengajarkan kita berbuat baik, orang lain melihat perbuatan baik kita supaya orang lain memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Berikutnya, Tessa, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, ada kata pekerjaan baik kalau yang sebelumnya perbuatan baik. Pekerjaan baik kita ini diciptakan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Poin yang ketiga yaitu lakukan perbuatan yang baik. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita melakukan perbuatan baik supaya orang memuliakan Bapa di surga. Ketika ada orang lain yang kesusahan, kalian membantu, ada orang lain kesulitan, kalian menolong, memberi pada orang yang berkekurangan. Orang lain akan melihat, oh, ternyata mereka adalah anak-anak Tuhan, berbeda dengan mereka adalah anak-anak Tuhan yang tidak sulit untuk membantu orang lain. Di situ memuliakan Bapa di surga karena tahu perbuatan baik yang kita lakukan. Dunia atau orang yang tidak percaya akan melihat bahwa kita pengikut Kristus melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Quote yang ketiga, kita bukan berbuat baik untuk diselamatkan, namun kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Apa artinya? Kalau kalian ketahui teman-teman kita sekarang yang Bani Kedar atau orang-orang seberang itu, mereka sekarang berkuasa. Tujuannya apa? Mereka mencari amalan yang baik. Berbuat, mereka berbuat amal sebaik mungkin untuk tabungan masuk ke surga menurut versi mereka. Mereka berbuat amal sebanyak mungkin, berbuat baik. Tidak boleh ada yang terlewatkan, apalagi ini bulan baik, bulan puasa. Mereka berbuat baik supaya diselamatkan. Tapi kita tidak. Kita orang Kristen pengikut Tuhan Yesus. Kita ini sudah diselamatkan. Kita sudah punya surga. Kita sudah punya hak untuk tinggal di surga. Karena itu, karena kita sudah diselamatkan, kita hidup di dunia melakukan perbuatan baik. Sekali lagi, kalau orang lain berbuat baik supaya diselamatkan, kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang mati bagi kita dan bangkit untuk membuat kita mengalami kehidupan yang kekal. Kita sudah diselamatkan, karena itu lakukan perbuatan baik. Nah, motivasinya sudah berbeda. Nah, motivasinya adalah kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Diskusi yang ketiga, pernahkah kalian berbuat baik tapi ternyata disalah mengerti oleh orang lain? Disalahkan atau dibalas dengan hal yang jahat. Kalau Nara, pernahkah kamu berbuat baik ternyata disalahkan sama orang lain atau temanmu? Atau dibalas hal yang jahat? Ya, belum pernah. Ya, Tuhan, tidak apa.
Tessa, apakah kamu berbuat baik atau disalah mengerti oleh orang lain? Kayaknya belum pernah sih, Pak. Oh, belum pernah. Gitu. Satu kali pernah, tetaplah berbuat baik. Jangan salah dalam mengambil sikap. Oke, Tuhan, kita selesai. Yang lalu yang berdoa Nara. Sekarang Tessa, ya, Mari kita silakan. berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sehingga Engkau dapat mengumpulkan kami di Zoom kali ini untuk melaksanakan komsel Tuhan. Terima kasih atas setiap firman yang telah Engkau berikan. Kiranya apa yang tadi Pak Koki jelaskan bisa kami pahami dan kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati, sebentar lagi juga kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau sertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tessa, Nara. Terima kasih. Terima kasih, Pak.